Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis dan visualisasi determinan tingkat pengangguran menggunakan PSFAQ disusun oleh kelompok 9, yaitu Vero Putra Persada, Bima, dan Revi Daus. Bab 1. Pendahuluan. Dunia mengalami berbagai perkembangan, salah satunya terkait dengan perkembangan identitas penduduk yang semakin tinggi. Perkembangan ini dapat menjadi suatu potensi sekaligus tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang bertujuan menciptakan pemerataan dalam penduduk. Proses ini tercipta ketika masyarakat mampu memenuhi standar hidup minimum serta mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai bentuk balas jasa. Akan tetapi, kenaikan angka kerja yang semakin besar menciptakan permasalahan peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan gambar 1 menampilkan perbandingan jumlah penduduk menurut provinsi di Pulau Jawa. Terlihat Jawa Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi wilayah memiliki populasi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa lainnya. Di mana pada tahun 2018 mencapai 4.475.000 jiwa serta mengalami kenaikan menjadi 49.032. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 48.274.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Data pada gambar 2 menampilkan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Data di bawah memperlihatkan kondisi pengangguran di setiap provinsi mengalami fluktuatif pada 2018. Jawa Barat menjadi peringkat pertama terbesar, yaitu 8,23%. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi peringkat kedua, yaitu 8,04%. Namun pada tahun 2021 kembali naik sebesar 10,64% dengan jumlah penduduk yang lebih besar dari Provinsi Banten. Kondisi pengangguran di Jawa Barat memiliki jumlah lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan peluang tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan, di mana fenomena kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap menjadi permasalahan, yaitu pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang memiliki Baik, materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudara Revi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bab 2, tinjauan pustaka, human capital teori. Manusia merupakan salah satu modal sebuah negara dalam memajukan perekonomian. Dalam Fatmawati, tenaga kerja memiliki kemampuan jangka panjang akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong negara untuk berkompetensi dengan negara berkembang lainnya. Dalam teori human capital ini merupakan akumulasi investasi, meliputi kegiatan seperti edukasi, pelatihan kerja, dan migrasi untuk meningkatkannya penghasilan di masa depan. Investasi dalam pengetahuan dan kemampuan pada sumber daya manusia.
Terdapat penambahan biaya yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pengeluaran, keperluan pribadi, penghasilan hilang karena selama masa investasi, dan kerugian secara psikis karena belajar cukup sulit dan membosankan. Big Data. Menurut Dumbil, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari sistem database yang sudah ada. Data ini terlalu besar dan terlalu cepat dengan struktur arsitektur database yang sedemikian rupa. PySpark adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam konteks big data analitik. PySpark adalah antarmuka Python untuk Apache Spark, yang merupakan platform komputasi distribusi yang dirancang khusus untuk memproses data besar dengan cepat. Dalam hal ini, kita menggunakan metode linear regression. Linear regression adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel, yang bisa disebut juga independen. Dan variabel ini mencoba menemukan garis lurus yang terdapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dilanjut presentasi yang ketiga. Oke. Untuk bab 3, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data menggunakan Apache Spark dan PySpark untuk pemrosesan data besar dalam lingkungan distribusi. Visualisasi data dilakukan dengan menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan Plotly. Metode analisis melibatkan pemrosesan, pengolahan, dan interpretasi data dari berbagai perusahaan dalam sebuah portofolio. Ini adalah data sampel. Pembersihan data. Data yang diperoleh akan melalui proses pembersihan untuk mengatasi kekosongan, outlier, dan memastikan konsistensi format tanggal dan nilai nama ring. Variabel penelitian. Variabel penelitian mencakup variabel dependent, data tingkat pengangguran terbuka, dan variabel independen yang diduga memiliki pengaruh signifikan seperti faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis statistik. Penggunaan regresi linear sebagai metode utama untuk memodelkan hubungan antar variabel. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik statistik seperti root, mean, squared error, RMSI, dan R-squared. Pengembangan model. Pengembangan model melibatkan langkah-langkah seleksi variabel, normalisasi data, dan penyesuaian model berdasarkan hasil analisis residual. Model juga akan diuji keandalannya menggunakan teknik cross validation. Validasi model. Validasi model dilakukan dengan menerapkan model pada dataset independen yang tidak digunakan dalam pengembangan model. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi kinerja model dan kemampuannya dalam generalisasi. Sumber data. Data yang digunakan berasal dari beberapa dataset tingkat pengangguran terbuka (CSV) yang menyimpan informasi data pengangguran dari tahun 2007 sampai 2022. Dataset utama berisi indeks IHSG dan beberapa yang digunakan untuk analisis portofolio. Proses pemrosesan data. Pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan Apache Spark dan PySpark. Langkah-langkah pemrosesan melibatkan pengurutan data berdasarkan tanggal, penanganan nilai yang hilang dengan menggunakan metode pengisian nilai rata-rata dan interpolasi, serta normalisasi data untuk membandingkan kinerja dalam portofolio.
Nah, untuk keempat, hasil dan analisanya. Yang pertama, evaluasi kinerja model. Yang sini ada nilai root mean squared error. Terus ada analisis residual dan analisis koefisien. Nah, validasi model, dilanjut ke codingannya. Nah, di sini codingan prediksi tingkat pengangguran di Jawa Barat. Ada ID integer dan sebagainya, ID kode provinsi, nama provinsi, kabupaten. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.